Pemirsa, sebanyak 365 WNI dari Sudan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Minggu. Sementara perpanjangan gencatan senjata yang gagal dilaksanakan menjadikan situasi kota Khartoum semakin tak menentu. Evakuasi tahap 2 warga negara Indonesia di Sudan berlangsung hari Minggu. Sebanyak 365 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, selanjutnya dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede untuk didata. Sejak Kamis, para WNI secara bertahap dievakuasi dengan kapal milik Arab Saudi dari pelabuhan Sudan menuju Jeddah, kemudian diterbangkan ke Jakarta. Sementara itu, tangis haru menyambut kepulangan 16 warga negara Indonesia dari Sudan ketika tiba di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hari Minggu sore. Mereka diantar sebuah bis dan tergabung dalam kelompok evakuasi WNI tahap pertama dari Sudan. 16 WNI asal Sulawesi Selatan ini terdiri dari mahasiswa dan pekerja. 11 diantaranya disambut keluarga di rumah dinas Gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Beberapa di antaranya berasal dari Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, Kabupaten Nrekang, dan Kota Makassar. Dari 16 yang dipulangkan, 11 orang diberangkatkan ke Makassar difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Selatan, sedangkan 5 orang lainnya menempuh jalur mandiri. Mereka kemudian diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota terkait. Semua asal Sulsel secara bertahap dalam kendali dan sudah keluar dari wilayah, sudah dalam kondisi yang mudah-mudahan insya Allah kita selalu update dari kementerian dan provinsi. Tugasnya adalah bagaimana merecover setelah tiba kepulangannya dari luar negeri ke Jakarta. Kita terus berkoordinasi dengan kementerian dengan melakukan sistem pembagian kewenangan supaya kita lebih tertib. Andi Sudirman Sulaiman mengatakan masih ada sekitar 11 WNI yang masih berada di Jakarta. Pemprov Sulawesi Selatan akan menanggung biaya kepulangan mereka ke kampung halaman, sekaligus menyiapkan psikolog untuk pemulihan trauma. Dari Banten dan Makassar, tim iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah Jajang, warga kampung Ciyuda 1, Desa Puncak Baru, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu menghanguskan seluruh harta bendanya, hingga rumahnya kini rata dengan tanah. Kondisi yang dialami Jajang menggugah hati Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang langsung mengirimkan bantuan. Bantuan senilai 20 juta rupiah ini disalurkan melalui Bacalek DPR RI Jabar 3, Joni Rolindrawan, bersama Bacalek DPRD Provinsi Cianjur, Wida Retno, dan Bacalek Dapil 6 DPRD Cianjur, Asep Rohidin. Kami datang ke Puncak Baru untuk menyerahkan bantuan untuk membangun kembali rumah yang kebakaran minggu lalu. Pada hari kebakaran itu saya dapat informasi dari tim di desa ini, kemudian saya lapor ke Ketua Umum. Langsung Ketua Umum merespon dan segera kirim bantuan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekeluarga buat Bapak sama Ibu dari Perindo. Mudah-mudahan Perindo Perindo ke depannya manfaat bagi semua masyarakat dan Perindo jaya. Partai Perindo dengan nomor urut 16 ini akan terus bergerak dan turun langsung memberikan bantuan dan solusi bagi permasalahan yang dialami masyarakat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Otonomi Daerah Sabtu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, yang sukses melaksanakan peringatan Hari Otonomi Daerah dengan berbagai kejutan yang dihadirkan selama rangkaian acara. Peringatan Hari Otonomi Daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dimulai dengan upacara yang digelar di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari. Mendagri Tito Karnavian menjadi pembina acara dan diikuti ratusan kepala daerah di Indonesia, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati.
Dalam sambutannya, Mendagri memuji Wali Kota Makassar Muhammad Pomanto yang sukses menggelar peringatan Hari Otonomi Daerah atau Otoda di Makassar. Menurutnya, selama Dani Pomanto memimpin, kerap memberikan kejutan spesial dalam setiap event-event akbar pemerintahan. Dan penghargaan yang sangat tinggi pada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, wabil khusus Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto. Ya, saya tidak menyangka acara ini bisa semeriah seperti ini. Tapi memang kalau Pak Dani Pomanto buat acara itu selalu ada kejutan-kejutan gitu. Terima kasih. Dalam upacara ini, Mendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi. Salah satunya pemerintah Kota Makassar dengan status kinerja tertinggi secara nasional. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Harapan kita adalah momentum Hari Otoda di Kota Makassar. Yang pertama, mudah-mudahan daerah bisa diperkuat dengan otonomi yang lebih kuat. Karena dengan begitu, daerah akan maju, Indonesia akan unggul. Alhamdulillah kita termasuk dalam 10 besar. Kita dulu pernah nomor 1, tapi kita sekarang sudah nomor 6 kembali. Insya Allah kita akan terus memaju. Puncak acara Hari Otoda juga diramaikan dengan pengibaran 514 bendera kabupaten kota se-Indonesia di Laut Losari, disertai dengan persembahan tari Pakarena. 200 penari dari 15 sanggar seni bina Dinas Kebudayaan Kota Makassar menari di atas 200 perahu nelayan. Sebagai kegiatan bersejarah, Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar menandatangani prasasti Hari Otoda ke-27. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah wisata edukasi di Garut, Jawa Barat jadi primadona baru para wisatawan. Di tempat wisata bernama Dino Land ini, pengunjung bisa mengenal aneka jenis, sejarah, serta habitat binatang purba ini. Ya, dan informasi itu sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @officialinews dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Brea Baratenaya dan juga rekan saya Yasmina Tania undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat datang di Dino Land Garut. Tempat wisata yang berada di kaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut ini menjadi idola baru para wisatawan. Objek wisata ini mengusung tema binatang purba dinosaurus. Di sini, wisatawan yang datang akan mendapatkan pengetahuan tentang dinosaurus, mulai dari jenis-jenisnya, habitat, makanan, hingga evolusi hewan purbakala. Bahkan untuk memanjakan pengunjung khusus di libur lebaran disediakan aksi teatrikal yang memukau dan menghibur. Di momen libur lebaran ini pengunjung Dino Land pun meningkat hingga 70%. Kebanyakan pengunjung dari luar kota, Pak. Luar kota dan ada juga dari dalam kota.